Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk mengisi pagi hari ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan yaitu pada bab Fadilatul ilmi wal ulama. Fadilatul ilmi wal ulama. Fadilah, kelebihan ilmu dan ulama, orang yang berilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama makrumun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang fadilah, kelebihan daripada ilmu dan ulama. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Jadi man intaqala ay tahawwala. Nah, jadi Rasulullah bersabda, siapa yang bergerak atau berpindah, tahawwala masyian, berpindahnya itu secara masyian, berjalan, bergeraknya itu secara berjalan, aurakiban, atau mengendarai. Nah, mengendarai di sini bisa mengendarai kuda, mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor, sepeda dan lain sebagainya. Min mahallihi ila mahallin akhar. Nah, dia bergerak itu apakah dia berjalan, dia bergerak itu menggunakan sepeda motor, dia bergerak itu menggunakan sepeda, terserah. Yang penting dia itu bergerak min mahallihi ila mahallin akhar. Bergeraknya itu dari tempatnya itu ke tempat yang lain. Misalkan dari rumahnya menuju tempat yang lain. Nah, untuk apa? Liyata'allama ilman. Bergeraknya itu bukan untuk bermaksiat. Berpindahnya dari tempatnya itu menuju ke tempat lain bukan bermaksiat, tetapi liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu. Nah, di sini Rasulullah jelaskan siapa yang berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Ya, apakah dia berjalan atau mengendarai kendaraan. Ya. Apa yang dipelajari? Minal ulumi syar'iyyah, daripada ilmu syariat. Nah, jadi dia bergerak itu menuntut ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ilmu tata cara dia beribadah, ilmu tata cara dia salat, berwudu dan lain sebagainya. Ghufira lahu ay ma taqaddama min dzambihi as-saghair. Nah, jadi akan diampuni. Ghufira lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma taqaddama min dzambihi, apa daripada dosanya yang sudah lewat. Berarti menghapuskan dosa. Ya. As-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi syaratnya di sini
adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi lamun bergerak lengan balin menuju ke tempat ilmu, apakah itu di musalla, apakah di majelis ta'lim, di tempat yang lain, di madrasah, di sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi bergeraknya itu untuk menuntut ilmu agama, maka diampuni dosanya yang sudah lewat, dosa-dosa kecil. Nah, itu dosa kecil banyak dosa-dosa kecil. Mungkin dia sudah menyakiti hati orang lain, atau dia sudah berkata dengan perkataan yang jelek, ngomong kotor dan sebagainya, maka dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dosa besar, maka dosa besar itu akan diampuni dengan cara taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, syarat taubat itu kepada Allah itu ada 3. Jadi kita bertaubat itu 2 macamnya. Ada bertaubat terhadap dosa sesama manusia, ada bertaubat terhadap dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia itu nanti ada penambahannya. Jadi syarat taubat yang pertama, dia harus menyesal terhadap dosa yang diperbuat. Ya, dia menyesal tidak akan mengulanginya lagi, ya, menyesal, merenungkan terhadap dosa-dosa yang diperbuat. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah menyesal, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, taubat taubat dan taubat sambal. Taubat sambal cara orang Lombok, ya, pedas-pedas, panasan, tapi pengen coba lagi, seperti itu. Misalkan dia sudah berdosa, dia sudah mencuri atau berdosa kepada Allah. Misalkan dia lalai sholat, dosa kepada Allah. Dia lalai sholat, kemudian dia bertaubat. Pertama dia menyesal kun dewa sembahyang, nyesel kun melalaiang sembahyang. Itu yang pertama. Tapi nyesalnya benar-benar nyesel, bukan nyesel-nyeselan, ya, bukan nyesel-nyeselan. Kemudian yang kedua, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oh, mulai sekarang saya akan rajin sholat, saya tidak akan malas-malas sholat lagi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mencabut diri dari dosa itu. Mencabut diri dari dosa itu maksudnya tatkala nanti datang malas itu, langsung dia cabut diri. Artinya langsung dia kerjakan sholat. Atau misalkan sama dosa sama manusia, mencuri. Ketika dia ada hasrat ingin mencuri, segera cabut diri, berpindah dari tempat itu. Ya, artinya pindahkan diri ke tempat di mana mencuri itu kira-kira tidak akan bisa dilakukan lagi. Itu namanya mencabut diri. Al-iqla', mencabut diri dari maksiat itu. Kalau dosa sama manusia ada penambahannya. Nah, mengembalikan apa yang sudah dicuri. Misalkan dia mencuri sapi, mencuri piring jembung, nah itu harus dikembalikan. Itu syaratnya. Syaratnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wahna paling jembung dengan. Nah, ina biasa. Ina wahna nyingga jembung dan cara tulakang. Pira kali itu nyingga dan cara tulakan. Nah, itu dia bertaubat. Pertama dia menyesal, yang kedua tidak mengulanginya lagi, yang ketiga mencabut diri, dan yang keempat kembalikan barang yang sudah dicuri itu. Nah, kemudian kalau mungkin sesama manusia sudah menyakiti hati, maka syarat taubat itu ditambah itu, ya, harus minta maaf kepada orang itu. Itulah sulitnya dosa sesama manusia, itu harus minta maaf kepada orang itu. Kalau dosa sama Allah Ta'ala cukup bertaubat, ya minta maaf sama Allah Ta'ala gampang. Tapi kalau manusia, sakit tanganku isi nilai ini, nah, sakit tanganku nek kumelem apa ngalur wah sampai mati nek kum apa, itu tidak boleh. Itu makanya jangan sampai kita membuat kesalahan terhadap orang lain, segera minta maaf. Nah, itu jadi penjelasan dari Rasulullah SAW, siapa yang menuntut ilmu, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu, maka akan diampuni dosanya yang sudah lewat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man talabal ilmi
Man kharaja yata'allama al-ilmi fahuwa fi sabilillah. Ya. Siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka selama dia keluar itu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali hatta yarji'a, sampai dia kembali. Misalkan dari rumahnya menuju ke mushola untuk pengajian atau ke masjid untuk pengajian, maka selama dia keluar itu dia dihitung berjuang di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Itulah. Kemudian dilanjutkan di kitab ini, man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nah, itu. Jadi siapa yang melihat kepada wajah orang yang berilmu, nazratan, sekali pandangan saja. Nah, siapa yang melihat, memandang wajah orang yang berilmu, wajah orang yang alim, nazratan, ay wahidatan, sekali saja pandangan dia melihat. Nah, seperti itu, sekali pandangan. Fafariha biha, kemudian dengan pandangannya itu dia senang, ndek na gedek. Nah, artinya bahagia dia lihat wajah orang alim itu, kemudian dia senang, ada rasa senang, ya bahagia, senang dia. Ndek na dengan pandangan benci. Aduh, ini jadi sok-sok doang nih Pak Ustadz nih. Nah, itu enggak. Jadi pandangannya yang senang, dia senang. Fafariha biha. Apa lanjut Rasulullah SAW? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari pandangan orang tadi itu, pandangan dia melihat orang alim, orang berilmu itu, dari pandangan itu Allah ciptakan malakan, seorang malaikat. Jadi Allah Maha Kuasa, ya, Allah ciptakan malaikat dari pandangan. Ya, bisa kita lihat ulama, orang alim. Nah, kemudian dengan pandangan senang kita lihat dia. Allah ciptakan dari pandangan itu seorang malaikat. Apa fungsinya malaikat? Apa tugasnya malaikat yang Allah ciptakan? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Jadi yastaghfiru lahu, malaikat itu akan memohonkan orang itu ampunan sampai hari kiamat. Nah, misalnya kita lihat orang yang berilmu, sekali saja pandangan tersenang. Kemudian Allah ciptakan malaikat dari pandangan kita itu, malaikat itu akan mohonkan kita ampun sampai hari kiamat. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Ampunin dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Malaikat itu akan terus mohonkan kita ampun sampai hari kiamat. Nah, itulah, malaikat tidak ada capeknya. Itu. Kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu, fama'wahul jannah. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Nah, jadi siapa yang memuliakan orang yang berilmu, siapa yang memuliakan orang yang berilmu, faqad akramani, sabda Rasulullah SAW. Jadi orang berilmu itu dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi Allah muliakan, maka kita harus muliakan. Man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang yang berilmu, faqad akramani, maka sungguh dia sudah memuliakan aku, sabda Rasulullah SAW. Wa man akramani faqad akramallah,
Siapa yang memuliakan aku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad akramallah, maka sungguh dia sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fama'wahul jannah, maka balasan bagi orang itu adalah surga. Itu. Jadi balasan bagi orang yang memuliakan orang berilmu itu adalah surga. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, yang mengerti ilmu agama, ilmu fikih, seperti yang sudah jelaskan kemarin. Jadi ada orang yang berilmu, dia sedang tidur, maka tidurnya itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti ilmu. Tata cara wudhu dia tidak tahu, bersuci dari hadas najis dia tidak tahu. Nah seperti itu. Jadi kemudian dia beribadah, ibadahnya itu maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berwudhu tapi niat wudhu dia tidak bisa, tata cara berniat tidak bisa, rukun wudhu dia tidak bisa, asal-asalan. Oh saya rajin ibadah, saya rajin sholat duha, tapi ditanya apa yang menjadi rukun wudhu tidak tahu. Nah itu kan susah, tidak baik. Jadi harus dipelajari. Itulah kelebihan daripada orang yang berilmu. Apa yang membatalkan sholat, apa yang sunnah dalam sholat, apa yang makruh, itu harus dipelajari. Sehingga ibadah yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man zara aliman faka'annama zarani, siapa yang menziarahi orang alim, orang yang berilmu, faka'annama zarani, maka seolah-olah dia menziarahi aku. Nah, jadi bagi orang yang belum bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, maka ziarahi orang yang berilmu, ziarahi para tuan guru, lalu ziarah, lalu silaturahim, tipa dengan si berilmu, tipa tuan guru. Nah niki. Jadi suruh itulah, lalu ziarah. Saya ziarah, tipa dengan si berilmu, tuan guru. Nah niki. Faka'annama zarani, maka seolah-olah ya ziarah tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, siapa yang bersalaman, bermusafahah, bersalaman dengan orang yang berilmu, orang yang alim, faka'annama safahani, maka seakan-akan sabda Rasulullah SAW, dia berjabat tangan, bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama orang yang berilmu, duduk berdampingan, senang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka seolah-olah dia duduk bersama aku. Sabda Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia duduk berdampingan dengan Rasulullah SAW. Wa man jalasani fid dunya, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka aku akan duduk dengannya, maka dia akan duduk bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat. Nah, siapa yang menziarahi orang berilmu, maka seakan-akan dia menziarahi Rasulullah SAW. Siapa yang bermusafahah, berjabat tangan dengan orang yang alim, orang berilmu, maka
seakan-akan dia berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang duduk bersama orang yang alim, orang berilmu, maka seakan-akan dia duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Siapa yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, maka nanti dia akan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantara banyak kelebihan daripada orang yang berilmu. Ya, jadi kita melaksanakan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu, itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita terutama mempelajari bagaimana ilmu agama, ilmu fikih terutama sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, ibadah kita. Saya tidak mengerti ilmu agama, ilmu fikih, sila. Contoh kecil, sering kita lihat kaum wanita yang sholat, kadang mukenahnya ada di sini. Ini tantolo mukenahnya seperti ini. Nah, sementara dagunya di sini kelihatan, di sini kelihatan. Nah, antara dagu dan leher ini ada yang terbuka di situ. Padahal itu adalah auratnya, aurat daripada wanita. Tapi dia tidak mengerti ilmu agama. Dia tidak pernah belajar fikih, tidak pernah mau menuntut ilmu. Nah, maka sholatnya itu dipertanyakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, alhamdulillah. Tapi secara hukum fikihnya sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena terbukanya aurat. Sini aurat. Maka kaum wanita harus sholat dengan cara seperti ini. Mukenahnya begini. Nah, tertutup. Karena batasan wajah yang boleh terlihat itu antara tumbuhnya rambut sampai dengan dagu sini. Dari sini telinga sampai telinga sini. Itu wajah. Ini wajah. Kalau yang di sini bukan wajah. Kalau sudah melewati bawah dagu ini sampai leher, apalagi sampai leher, itu adalah bukan termasuk wajah yang harus ditutup. Nah, itulah contoh kecil daripada pentingnya kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli ilmu, sehingga ibadah yang kita lakukan itu termasuk ibadah yang baik, ibadah sesuai dengan syariat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti kalau ada lain waktu kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tertutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.